Haleluya. Saudara kasih Tuhan, apakah yang mempesona engkau? Adakah engkau terpesona oleh Kristus? Tapi saya mau mengatakan, saya begitu terpesona oleh karena kasih Kristus. Saudara, kita akan coba lihat dari Galatia pasal yang ketiga. Sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Paulus betapa dia geram ya kepada orang-orang jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Nah, prasakata yang digunakan oleh Paulus ini adalah hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini menggambarkan satu kegeraman hati Paulus ya kepada orang-orang Galatia. Sehingga dia menggunakan kata hai orang-orang Galatia yang bodoh gitu. Nah, apa yang membuat Paulus itu begitu geramnya terhadap orang-orang Galatia ini? Saudara kasih adalah karena orang Galatia ini mereka kembali terjebak untuk hidup dalam kebenaran hukum Taurat gitu. Padahal Paulus sudah mengajar sedemikian rupa bahwa Kristus telah menebus, Kristus telah memerdekakan dari hukum Taurat. Tetapi orang Galatia ini mungkin ada yang datang mengajar kepada mereka bahwa hukum Taurat itu masih relevan. Hukum Taurat itu masih harus dapat dilakukan walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus. Nah, ini adalah problem yang sebenarnya bukan hanya ada pada jemaat di Galatia ya. Tapi ini ada problem yang sebenarnya ada di dalam dimensi gereja sekarang ya, dimensi gereja sekarang. Dimensi gereja sekarang itu sama dengan jemaat di Galatia, di mana mereka belum dapat memisahkan hidup di dalam tuntunan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Masih ada percampuran begitu. Masih ada percampuran. Dan Paulus sebenarnya menginginkan supaya jemaat Galatia itu tidak melakukan pencampuran hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Nah, ini fenomena gereja sekarang yang juga mengalami hal yang sama, di mana gereja mengalami percampuran antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Oke, kalau di Galatia itu percampurannya mengenai sunat. Salah satu contoh yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Misalkan nanti kita lihat di dalam Galatianya pasalnya yang kelima, ayat 1, 2, dan 3-nya. Nah, tapi gereja sekarang mencampurkan hukum Taurat kepada kasih karunia itu lewat apa? Lewat persepuluhan. Karena persepuluhan adalah sistem yang diatur oleh hukum Taurat. Itu bisa kita temukan di dalam Galatia 7 ayatnya yang kelima. Itu sebabnya dalam Galatia 5 ayat 4 Paulus berkata, kamu lepas dari Kristus apabila engkau menghendaki hidup oleh kebenaran hukum Taurat. Kamu lepas dari kasih karunia. Nah, ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Gereja-gereja saat ini ya adalah gereja yang sebenarnya andaikan Paulus hidup di zaman sekarang, Paulus akan merasa geram ya. Hal yang sama kegeramannya kepada orang-orang Galatia. Sehingga dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata hukum Taurat itu masih punya pesona, saudara kasih Tuhan. Pesona hukum Taurat itu apa? Pesona hukum Taurat itu kalau dalam gereja sekarang adalah persepuluhan. Karena persepuluhan itu manis bagi gereja, tapi pahit bagi jemaat, saudara kasih Tuhan. Nah, dan Paulus katakan bahwa kita tidak boleh mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia, ya.
Karena harusnya yang mempesona kita itu adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus yang harusnya mempesona kita. Sehingga kita tidak perlu lagi mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Dalam hal memberi pun, saudara kasih Tuhan, ya kita tidak boleh mencampurkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Kita ada dalam kasih karunia. Karena sebagaimana kita telah ditebus oleh Yesus karena kasih karunia, maka orang yang sudah mengalami kasih karunia, percayalah bahwa dia dapat memberi oleh karena kasih karunia. Ya, maka Paulus begitu baik sekali mengajar dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Hendaklah engkau memberi dari kerelaan hati, dari apa yang ada padamu, sebab Tuhan berkenan kepada orang yang memberi dari kerelaan. Nah, ini dasar-dasar pemberian sebenarnya pun harus secara kasih karunia. Tidak boleh dicampurkan dengan hukum Taurat. Tetapi ternyata hari ini gereja seperti orang-orang Galatia masih terpesona dengan hukum Taurat. Kalau di dalam hukum Taurat mereka terpesona dengan mereka masih mensunatkan diri sesuai dengan hukum Taurat. Tapi gereja sekarang yang mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat adalah dengan tetap menerapkan persepuluhan. Nah, itu yang ditanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan kepada kita. Hai orang-orang gereja sekarang. Ya, kalau pada waktu itu hai orang-orang Galatia yang bodoh, maka sekarang hai gereja-gereja yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona engkau? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Artinya Yesus Kristus itu telah begitu jelas diajar oleh Rasul Paulus, oleh rasul-rasul yang lain. Dengan jelas kita sudah mengerti bahwa Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karenanya jangan kita terpesona oleh hukum Taurat dengan menerapkan persepuluhan. Apakah engkau terpesona karena persepuluhan itu manis bagimu? Tapi percayalah bahwa Yesus jauh lebih mempesona. Orang yang sudah terpesona oleh kasih Kristus, dia pun dapat memberikan persembahan melampaui daripada persepuluhan. Hari ini pertanyaan besar bagi kita semua. Apa yang mempesona engkau? Adakah Yesus yang mempesona engkau? Kiranya Yesuslah yang mempesona engkau. God bless you.